Halo teman-teman semua, apa kabar? Dimanapun berada, saya doakan teman-teman pada sehat-sehat dan lancar rezekinya. Di video ini saya akan share bagaimana kita menentukan setup dan open posisi. Dikarenakan banyak teman-teman yang masih belum bisa menentukan setup dan bagaimana kita membaca arah harga teman-teman agar tidak salah open posisi ketika kita buy malah turun ya. Ketika kita sell malah dia naik teman-teman. Jadi di sini kita akan mulai, di mana kita di sini masuk di pair Euro JPY. Kita coba cek teman-teman. Awalnya, kalau kita untuk menentukan setup, wajib kita ketahui beberapa pola ataupun beberapa bentuk-bentuk chart pattern yang kuat membawa arah harga teman-teman, baik itu buy atau sell. Jadi itu wajib untuk teman-teman ketahui di awal. Karena apapun ceritanya, kita tidak akan bisa menentukan setup kalau kita tidak memiliki basic pola candle atau pola chart pattern atau analisis struktur grafik teman-teman. Karena itulah modal kita untuk mengetahui setup buy atau setup sell. Nah, sekarang kita akan analisa dengan beberapa yang kita kuasai ya, misalnya SND ataupun struktur grafik. Kita akan langsung analisa di time frame M15 untuk scalping aja teman-teman. Jadi di sini saya hanya berbagi bagaimana kita menentukan setup dan membaca arah harga apakah buy atau sell teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aja. Kalau kita perhatikan di atas ini adalah area tertingginya di zone terdekat ya. Ini terdekat aja, kita tidak perlu lihat ke sebelah kiri terlalu jauh, kita lihat aja area terdekatnya. Di sini tidak berhasil break, itulah sebabnya kenapa harga mengalami penurunan ya. Langsung turun teman-teman. Nah, yang berikutnya kita coba lihat untuk supportnya di area ini. Ini juga sudah break ke bawah teman-teman. Ini break ke bawah. Artinya harga masih berpotensi akan melakukan penurunan. Nah, setiap ada break seperti ini, biasanya harga kan akan mengalami retest. Retest ke zone ini, maka langsung turun lagi ya. Nah, sekarang kita lihat, zone yang di bawah ini, support ini tidak berhasil break. Itulah sebabnya kenapa harga mengalami kenaikan. Dan kita lihat di atas ini, di sini ada supply area, di mana supply area ini tadinya masih fresh ya. Nah, setelah harga tidak mampu break di sini, dia naik teman-teman. Untuk zone ini sudah berhasil break, tetapi di zone ini melakukan rejection. Rejectionnya mengalami penurunan saat ini teman-teman. Nah, tetapi kalau teman-teman lebih teliti melihat zone ini zone sudah berhasil di break ke atas. Nah, ini. Di sini zone ini sudah berhasil break ke atas teman-teman. Artinya harga masih berpotensi akan retest. Jadi potensinya untuk zone ini berpotensi akan di break. Itu analisa kita teman-teman. Ini berpotensi harga akan di break. Nah, sekarang kita perhatikan untuk resisten ini sudah semakin naik ya. Jelas ya. Di sini support sudah akan dibentuk teman-teman. Maka saya katakan untuk zone ini berpotensi akan di break. Lalu kita akan menentukan setup apakah sell atau buy teman-teman. Sekarang kita lihat di atas daripada zone ini, kita ada zone supply lagi teman-teman, di mana zone supply ini masih fresh. Jadi artinya zone ini bisa kita gunakan untuk setup sell teman-teman. Kita di sini menggunakan basic SND ya. Nah, kita bisa lakukan sell nanti ketika harga mengalami kenaikan. Nah, potensinya kan di sini harga akan mengalami kenaikan teman-teman. Nanti bisa teman-teman lihat ketika saya sudah share ini, pastinya harga kan sudah akan berjalan teman-teman. Harga akan terus berjalan. Teman-teman bisa nanti lihat apa yang akan terjadi. Untuk analisa saya ini akan di break dan harga akan sampai ke zone ini. Nanti teman-teman sendiri bisa melihat. Di sini kita tidak open posisi, tapi saya hanya menjelaskan bagaimana kita mencari setup melalui struktur grafik dan pola SND teman-teman, atau basic SND. Nah, sekarang ketika nanti di sini sudah terbentuk support teman-teman, artinya ini sudah
berpotensi akan tetap melanjutkan kenaikan. Di sini kan udah terbentuk higher high teman-teman, dan ini sudah tidak fresh. Nah, kalau nanti di sini terbentuk support, berarti di sini akan membuat yang namanya lower high teman-teman. Artinya support di sini semakin naik ya. Nah, sekarang kita kembali lagi di mana tadi John ini sudah berhasil di break teman-teman. John ini sudah berhasil di break, dan saya katakan tadi berarti potensi harga masih akan turun. Tetapi kenapa saya katakan masih akan balik naik teman-teman? Jadi kenaikannya ini nanti retest teman-teman sampai ke John ini maksimalnya. Maka saya katakan kalau John ini nanti terbreak di sini kita bisa open sell. Nah, kalau di posisi seperti ini sih bagusnya kita menunggu setup sell aja teman-teman. Artinya menunggu di John ini untuk lebih aman. Memang kita ketahui nanti area ini akan break. Tetapi dengan trading ini teman-teman, kita harus juga mengutamakan yang namanya keselamatan teman-teman, keamanan, kenyamanan gitu. Nah, walaupun kita nanti menunggu di area ini terlalu lama, tapi aman teman-teman dibandingkan kita mengambil buy di sini ya. Memang harga akan naik, tapi saya menyarankan kita harus mengikuti arah aja teman-teman. Kan kita tahu ini arah akan melanjutkan penurunan teman-teman. Nah, maka saya sarankan kita ikutin aja tren. Nah, kalau kita buy kan kita hanya mengambil retestnya teman-teman. Itu maksud saya. Mungkin teman-teman udah ngerti lah apa yang saya maksud ini. Nah, jadi nanti teman-teman lihat aja untuk John ini analisa saya akan di break dan setup sell ada di sini teman-teman. Nah, jadi kalaupun nanti harga naik ini adalah retest lalu akan melanjutkan penurunan dikarenakan di John ini sudah berhasil break. Tetapi kenapa retestnya mengalami kenaikan sampai di sini? Itu potensinya karena di sini John ini berhasil di break teman-teman. Itu yang menyebabkan kenapa retestnya mengalami kenaikan lebih tinggi dari John ini. Tadinya kalau John ini tidak berhasil break, maka harga tidak akan retest lagi sejauh ini teman-teman, dan tidak akan mungkin sampai di John ini. Nah, gitu dia. Jadi sangat simpel untuk menentukan arah harga dan menentukan setup teman-teman. Nah, sekarang untuk menentukan take profit ketika kita sell di sini ya, kita bisa tentukan dengan target kita teman-teman. Misalnya 30 sampai 40 pips. Ya, sebenarnya kalau kita udah open di sini sih saya rasa udah cukup bagus ketika kita mengambil TP di area ini ya. Artinya tidak perlu terlalu tamak untuk scalping ini teman-teman, dimana kita analisanya hanya di time frame M15 aja teman-teman. Jadi tidak perlu terlalu tamak, kita ambil aja 20 atau 30 pips itu udah sangat bagus. Yang penting bagaimana biar kita bisa konsisten teman-teman. Jangan sampai kita hari ini profit, besok loss banyak, hari depannya lagi loss. Jangan sampai seperti itu, kecil-kecil tapi konsisten setiap hari teman-teman. Nah, itu yang saya maksud. Oke, jadi sangat mudah untuk menentukan kemana harga akan berjalan dengan menggunakan struktur analisis grafik dan basic SND teman-teman. Nah, kita perhatikan nanti nih. Intinya nanti akan teman-teman lihat John ini akan break dan di sini adalah John untuk sell teman-teman. Itu menurut analisa saya dengan adanya struktur grafik terdekat ini ya. Kita mulai tadi dari John ini teman-teman. Nah, jadi itu aja teman-teman untuk menentukan setup scalping. Saya rasa ini cukup akurat ya. Nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi di John ini. Apakah nanti setelah naik ke sini bakal turun lagi atau lanjut ya. Nah, kalau analisa saya John ini yang akan break dan John ini adalah John untuk sell. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kira-kira untuk menentukan setup scalping dengan mudah teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini. Salam profit dan tetap semangat.